Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin membahas ya preview pertandingan yang akan berlangsung 1 jam lagi dari sekarang, yaitu pertandingan di Piala AFF antara timnas Indonesia yang akan melawan Filipina. Ini merupakan pertandingan keempat bagi timnas Indonesia ataupun timnas Filipina ya. Sebelum saya lebih jauh ke membahas tentang analisa ini, saya mohon bantuannya kepada teman-teman untuk like ya, kemudian mengkomen, men-share ya channel YouTube Robby Delpis ini supaya bisa terus berkembang ya. Oke, kita kembali lagi ke pertandingan yang akan berlangsung. Oke, bagi Filipina sekarang kan berada di posisi keempat ya, keempat dengan 3 poin dengan meraih 3 kali hasil imbang dan belum pernah menang ya, belum pernah menang tapi juga belum pernah kalah. Itu posisi terakhir daripada timnas Filipina. Kemudian timnas Indonesia itu mendapatkan 4 poin ya, hasil 1 kali menang, 1 kali hasil seri dan juga 1 kali kalah ya, seperti itu. Dari segi statistik kalau kita lihat timnas Indonesia bisa mencetak 4 gol tetapi juga kebobolan 4 gol. Sebaliknya timnas Filipina juga bisa mencetak 3 gol tapi juga kebobolan 3 gol ya. Dan kalau kita lihat di grup ini kan yang kemungkinan besar pasti lolos itu sudah pasti itu kan Vietnam ya dengan 7 poin. Nah, Indonesia berada di peringkat kedua dengan 4 poin, disusul oleh Myanmar juga dengan poin yang sama, hanya kalah di head to head oleh Indonesia. Kemudian ada Filipina di posisi keempat dengan 3 poin dan Laos di posisi terakhir ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari posisi statistik tadi, nah baik Indonesia maupun Filipina itu pasti mengejar poin penuh ya. Timnas Indonesia pasti mengejar poin penuh supaya bisa memperoleh hasil yang maksimal ya, bisa dapat 7 poin tuh. Nah, artinya kalau Filipina menang, nah itu juga posisi timnas Indonesia itu bisa tergeser. Demikian juga timnas Myanmar gitu. Jadi untuk posisi runner up di grup ini itu masih terbuka ya, masih terbuka. Nah, Vietnam itu kan akan melawan Myanmar, timnas Indonesia akan melawan Filipina. Jadi ini memang harus benar-benar fokus ya, harus 110% kalau kata Bung Bintar itu fokus ya, belajar fokus pertandingan ini karena baik Filipina maupun timnas Indonesia itu peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu masih ada ya, karena sangat bersaing di posisi 2, 3 dan 4. Nah, kalau kita lihat permainan daripada timnas Indonesia, nah memang dari sejak pertandingan pertama melawan Myanmar, kemudian melawan Laos dan kemudian terakhir melawan Vietnam itu terjadi perbaikan ya. Bahkan di pertandingan terakhir melawan Vietnam ya, sekalipun kalah itu bisa kita lihat bagaimana pertahanan kemudian organisasi permainan tim nasionalnya sudah cukup baik atau semakin membaik. Nah, artinya kalau lihat dari progres permainan, oke, terjadi perbaikan. Tetapi dari segi hasil memang justru di pertandingan terakhir timnas Indonesia harus kehilangan poin melawan Vietnam. Nah, artinya selain dari faktor perbaikan permainan juga faktor lawan ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya timnas Indonesia tidak begitu kesulitan ya. Nah, ini bukan menyepelekan atau juga bukan menganggap enteng lawan, tidak. Tapi secara umum memang timnas Indonesia tidak begitu kesulitan ketika berhadapan dengan pemain tim asal Asia Tenggara lain, dalam hal ini Filipina ya. Kan biasanya timnas Indonesia itu merasa cukup kesulitan itu setidaknya oleh 2 tim utama, Vietnam atau kemudian Thailand ya, seperti itu. Nah, artinya kondisi timnas Indonesia itu tidak begitu terbebani ya. Terbebani karena pertandingan kan super sengit, tidak begitu seperti itu. Nah, tetapi jangan sekali-kali juga menganggap remeh Filipina, karena Filipina ini juga kalau mereka juga pasti all out ya, habis-habisan untuk memenangkan pertandingan ini, karena mereka pun targetnya ingin menang dan bahkan ingin lolos. Nah, maka timnas Indonesia harus fokus 100% dan taktiknya harus jelas gitu ya. Nah, taktiknya harus jelas. Nah, kita tunggu. Nah, Coach Sintayong akan menerapkan taktik seperti apa dan line up-nya seperti apa ya. Karena salah satu hal yang tidak selalu mungkin ya, sering kali terjadi oleh Coach Sintayong adalah terjadinya rotasi. Saya kira memang ya perubahan rotasi itu kan bagian daripada taktik. Hanya saja terlalu sering bereksperimen juga itu terlalu beresiko ya, terlalu beresiko. Kan seperti itu. Jadi
pertandingan ini sangat krusial bagi timnas Indonesia, juga sangat krusial bagi timnas Filipina, sehingga saya yakin pertandingan ini akan berjalan super ketat ya, karena keduanya mengincar poin penuh, dan timnas Indonesia bisa punya peluang memenangkan pertandingan ini asalkan mereka pertama adalah mengurangi kesalahan ya, kesalahan terutama di lini belakang, kesalahan terutama di lini pertahanan ya, karena kalau terjadi kesalahan di lini pertahanan ini sama dengan memberikan kesempatan kepada tim lawan itu untuk mencetak gol ya. Kemudian jarak antar pemain kalau bisa jangan terlalu jauh ya, karena kalau terlalu jauh pada akhirnya kan yang dilakukan adalah umpan panjang ya. Nah, umpan panjang ini kan kalau tidak akurat, nah itu juga bahaya. Jadi lebih baik mainkan ya bola pendek gitu ya, bermain dari kaki ke kaki, meskipun tidak harus selalu menguasai bola possession, tetapi main dengan rapi, passing dengan benar. Nah itu menjadi salah satu kunci, dan tentu saja timnas Indonesia wajib mencetak gol. Nah kita tunggu ya siapa yang akan diturunkan, apakah Rafael Strike misalkan atau Marciono, tidak ya karena di kartu merah. Kemudian Hoki Caraka atau siapa ya, kita berharap tentu di pertandingan ini timnas Indonesia bisa menang ya. Nah apakah nanti yang diperagakan taktiknya seperti apa, misalnya apakah di babak pertama itu menunggu kemudian baru di babak kedua mencetak gol sebanyak-banyaknya, atau justru mencetak gol kejutan di awal kemudian nanti kesana bertahan. Kita tunggu ya stylishnya seperti apa yang akan diberikan oleh Coach Sintayong di Piala AFF ini. Meskipun tidak ditargetkan menjadi juara, tetapi ya kita harus menang lah ya. Kita harus bisa menghasilkan poin yang bagus gitu ya. Nah, berapa prediksi skornya? Nah, saya memprediksi Indonesia bisa menang ya. Tapi skornya mungkin tipis, mungkin 1-0 ataupun 2-1. Tapi timnas Indonesia saya yakin bisa menang. Asal tadi jangan menyepelekan, fokus 110%, kemudian taktik ya, digunakan taktik dari Coach Sintayong. Oke, itu saja bagaimana prediksi teman-teman mengenai pertandingan malam ini. Silahkan di kolom komentar.